Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragi Mukninatus Saada dengan NIM 20218141 dengan judul Analisis Fenomena Diglosia pada Percakapan Keseharian Pembelajaran dalam Lingkungan Pondok Pesantren Ainul Mardiyah Jetis. Tugas penelitian ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester UAS mata pelajaran kuliah Ilmu Al-Lugha Al-Ijtimai yang diampu oleh dosen Ibu Miftahul Maisaro, SSMPD. Oke, pada bab 1, pendahuluan memiliki latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial dapat ditandai dengan sifatnya yang selalu ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain dalam satu kebudayaan maupun dengan manusia dari kebudayaan yang berbeda. Alat berinteraksi dan berkomunikasi tersebut adalah bahasa. Bahasa merupakan kapasitas khusus yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi manusia terjalin dan terpahami dengan adanya konsep yang dituturkan dalam bunyi yang satu sama lain bisa dimengerti dari pemaknaan yang sama. Setiap orang memerlukan komunikasi dengan orang lain. Untuk mengadakan komunikasi itu, tentunya memerlukan alat, yaitu alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi yang terbaik. Namun, apabila dalam menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan hakikat maupun aturannya, proses komunikasi yang menjadi terhambat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman dalam komunikasi berbahasa. Dan juga pondok pesantren merupakan masyarakat yang multilinguis. Lembaga pendidikan ini banyak dikunjungi oleh santri berbagai etnis dengan membawa bahasa masing-masing sehingga bahasa di pesantren menjadi lebih banyak dan memiliki fungsi tertentu. Keanekaragaman penggunaan bahasa jelas tampak saat santri berkomunikasi baik lisan maupun tulisan di lingkungan pesantren, di luar pesantren, dan di lingkungan rumah atau di kampung mereka sendiri. Bahasa-bahasa tersebut mereka gunakan saat berinteraksi dengan lawan bicara dengan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu. Dunia pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang umat Islam Indonesia pada masa-masa sulit, yaitu jauh sebelum kemerdekaan dan masa revolusi mempertahankan kemerdekaan yang baru dicapai negara Indonesia. Banyak pesantren telah berdiri di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren terus melakukan akomodasi dan konsensi tertentu untuk menentukan pola yang dipandangnya cukup tepat guna menghadapi perubahan-perubahan yang kian cepat, melesat dan luas. Metode penelitian yang digunakan, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana penelitian melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melihat keadaan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab tersebut. Untuk memperkuat data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga yang dilakukan beberapa santri yang dilakukan secara random dan berdasarkan rumusan sampling. Data yang terkumpul akan dilakukan tabulasi dan dijabarkan secara naratif. Pengertian diglosia. Kajian ilmu ini adalah menganalisa pola atau tingkah masyarakat yang dianalisa melalui penggunaan bahasa pada masyarakat tersebut. Diglosia lebih memainkan peran variasi bahasa, dialek, dan ragam tutur dalam tataran komunikasi verbal dalam komunitas tertentu. Istilah bahasa yang dikenal dalam diglosia adalah ragam high class H dan ragam L atau low class. Ragam H digunakan berdasarkan analisis hierarki kelas sosial level menengah ke atas dan
keadaan formal dan ragam L digunakan dalam hierarki kelas sosial ke bawah dan keadaan informal dan non-formal. Diglosia. Istilah diglosia lebih cenderung dipakai untuk menunjukkan keadaan masyarakat tutur, di mana terjadi alokasi fungsi dari dua bahasa atau ragam. Di sisi lain, istilah kedwibahasaan lebih pada situasi pemakaian bahasa itu. Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis diglosie yang pernah digunakan oleh Marcais, seorang linguis Prancis. Tetapi istilah itu menjadi terkenal dalam studi sosiolinguistik setelah digunakan oleh seorang sarjana dari Stanford University, yaitu C.A. Ferguson tahun 1958 dalam suatu simposium tentang urbanisasi dan bahasa-bahasa standar yang diselenggarakan oleh American Anthropological Association di Washington DC. Kemudian Ferguson menjadi lebih terkenal lagi setelah istilah tersebut dengan sebuah artikelnya yang berjudul Diglosia. Diglosia merupakan pembahasan mengenai kemampuan manusia berkomunikasi dalam beberapa kode bahasa yang berbeda dalam suatu masyarakat, yang berarti keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Penelitian dan pembahasan dalam ragam formal dan non-formal. Situasi diglosia pada penggunaan BI dominan digunakan sebagai ragam tinggi atau T. BD digunakan hanya sebagai penanda partikel atau injeksi serta adanya hubungan kekerabatan yang berasal dari daerah yang sama, sehingga dikatakan sebagai ragam rendah R. Sementara BA bahasa asing digunakan untuk menyebutkan nama, tempat, atau barang tertentu, sehingga dikatakan ragam menengah atau M. Dalam ragam formal dan non-formal, justru BI yang dominan digunakan oleh santri, sehingga kedudukan BI di pesantren lebih dominan jika dibandingkan dengan penggunaan BA, BI, dan BD. Bahasa daerah. Jika dilihat tuturan di bawah, berarti situasi diglosia di pesantren tetap pada situasi BI, bahasa Indonesia, sebagai bahasa standar dalam dunia pendidikan, sementara bahasa asing BA dan BING, bahasa Inggris, hanya sebagai penunjang komunikasi dan sebagai tuntutan dari pesantren. Dapat dilihat dari tuturan di bawah ini. Lokasi di aula bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Penutur santri. B1. Untuk event muhadaroh, semua diwajibkan memakai baju putih. Fahimtum? Kemudian santri menjawab fahimna, yang berarti mengerti. Suma sudah dapat dilihat di mading siapa yang bertugas nanti. Toyib. Setiap santri tanggung jawab atas pendalaman perannya. Usahakan memberikan penampilan yang maksimal, oke? Kemudian santri menjawab oke. Kemudian perlengkapan yang sudah ada, yang belum silakan dipersiapkan kembali. Kita akhiri dengan hamdalah. Kemudian santri menjawab dengan serempak alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam tuturan 1 berlangsung dalam situasi formal. Ketika santri senior memberikan arahan kepada santri junior, pertuturan ini didominasi penggunaan BI bahasa Indonesia. Bahasa asing hanya digunakan sebagai penunjuk kata benda, konjungsi, dan kalimatannya. Misalnya muhadharah. Fahimtum, fahimna, summa, toyib. Walaupun penggunaan bahasa asing ada dalam petuturan ini, tetapi tidak menyaingi penggunaan BI bahasa Indonesia, sehingga posisi diglosia PA bahasa asing dikatakan ragam menengah, sementara penggunaan BI bahasa Indonesia dikatakan ragam tinggi. Dengan demikian, posisi diglosia BI bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang strategis di dalam komunikasi. BI bahasa Indonesia masih mendominasi meskipun situasi tutur berada di pesantren.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu situasi diglosia pada ragam formal dan non-formal dominan digunakannya BI atau Bahasa Indonesia sebagai ragam bahasa tinggi. T. Penggunaan BD atau bahasa daerah sebagai ragam bahasa rendah hanya digunakan untuk penanda partikel atau injeksi serta adanya satu daerah yang sama. Penggunaan BA bahasa asing hanya digunakan untuk menyebutkan nama tempat, barang tertentu, ungkapan rasa syukur, penanda kalimat perintah, ajakan, dan permohonan. Sedangkan being bahasa Inggris digunakan sesuai dengan bidang penggunaannya atau ranahnya. Variasi segi keformalan diglosia, tuturan dialek Ngapak Santriawati Ainul Madiyah terdiri dari diglosia tinggi dan diglosia rendah. Penggunaan diglosia tinggi merupakan bahasa yang digunakan pada acara-acara formal dalam kehidupan pembelajaran seperti pada saat pembelajaran menjadi pembawa acara formal dan lain-lainnya. Diglosia rendah lebih sering digunakan pada tuturan keseharian dalam kehidupan pembelajaran seperti ketika berbincang dengan teman sedaerahnya, namun hal ini tidak berdampak negatif atau memberi efek ke arah negatif dalam kaitannya dengan hubungan antar santri. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan adanya keragaman ini dapat berdampak pada semakin luasnya penggunaan istilah bahasa daerah. Semakin tinggi penggunaan istilah bahasa suatu daerah akan berdampak pada kemungkinan diserapnya istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut berdampak positif bagi pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan PowerPoint penelitian saya, dan mungkin ada ralat, yaitu tadi saya menjelaskannya BA itu bahasa asing, tapi yang seharusnya itu bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.